Halo teman-teman, kali ini kita masih akan belajar mengenai kalkulus integral. Jika kemarin kita sudah belajar mengenai metode substitusi, kali ini kita akan belajar mengenai metode parsial. Apa itu dan bagaimana itu? Kita intro dulu ya. Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar mengenai metode substitusi. Kali ini kita akan belajar metode baru teman-teman, yaitu metode parsial. Metode parsial ini biasa disebut dengan substitusi ganda, gitu ya. Oke, kita akan cek. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan formula integral parsial ini. Ya, mungkin teman-teman pernah mendapatkannya waktu SMA, gitu ya. Ada integral U dV sama dengan UV dikurangi integral dari V du. Nah, pertanyaannya, dari mana sih integral parsial ini berasal? Ya, integral parsial ini berawal dari turunan dari perkalian dua buah fungsi. Gitu. Atau dari ini ya bentuknya. Nah, mungkin teman-teman familiarnya dengan UV aksen sama dengan U aksen V, kemudian ditambah dengan UV aksen gitu ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan ini. Kalau diubah ke sini berarti kan dengan U-nya ini adalah Fx gitu ya. Fungsi Fx dan V-nya adalah fungsi Gx. Gitu. Nah, kembali ke sini teman-teman. Kemudian dari bentuk ini, dari bentuk turunan dari dua buah fungsi yang dikalikan, kedua-dua kita integralkan. Kita integralkan jadi seperti ini. Nah, kita lihat bentuk yang sebelah kiri teman-teman, bentuk ruas kiri. Ada turunan dari sebuah fungsi, gitu ya. Sebuah fungsi diturunkan, nah kemudian diintegralkan. Hasilnya apa teman? Ya, menurut definisi anti turunan, ya hasilnya adalah fungsi itu sendiri, sehingga dapat tuliskan fx dikali gx sama dengan integral dari f aksen x gx dx ditambah dengan integral fx g aksen x dx. Nah, kemudian dari sini kita pindah ruas gitulah ya, yang apa ini? Ini kita pindah ruas ke sana gitu ya, gitu. Sehingga menjadi negatif. Sehingga kita dapatkanlah formula yang tadi. Nah, ini dari mana gitu ya sebenarnya? Dari mana? Itu kok bisa tiba-tiba mendapatkan ini gitu. Sebenarnya dari sini teman-teman, berjalan dari sini sebenarnya. Jika ini kita turunkan terhadap x gitu ya, sehingga berarti du per dx ini akan sama dengan f aksen x ya. Kemudian untuk yang v ini juga sama, kita turunkan terhadap x sehingga dv per dx gitu ya, akan sama dengan g aksen x. Ini istilahnya kita kalikan kedua ruas dengan dx gitu ya, sehingga didapatkan du sama dengan f aksen x dx dan dv-nya kita dapatkan g aksen x dx. Nah, kemudian di sini kita substitusikan aja. Berarti di sini ada fx gitu ya. Fx berarti di sini ada u. Nah, integral dari u. Di sini ada g aksen x dx. G aksen x dx kita dapatkan dv. Sehingga kita substitusikan dv. Yang di sini fx, gx, u dan v dikurangkan dengan di sini ada f aksen x dx ya. F aksen x berarti du, di sini ada du dan gx di sana ada v. Nah, dari situ teman-teman. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara kita menggunakan integral parsial ini? Kita sudah punya formulanya, tapi kita tidak bisa menggunakannya, sama saja gitu ya. Oke, kita akan coba teman-teman. Nah, ini ada contoh soal integral dari x dikalikan e pangkat x dx. Untuk formula integral parsialnya, saya taruh di sebelah kanan atas ini ya teman-teman, untuk mempermudah gitu ya, untuk selalu diingat gitu. Nah, jika kita perhatikan kembali teman-teman formula integralnya gitu ya, formula parsialnya. Di sini ada u dan dv. Gitu.
Artinya kita harus memilih siapa ini U dan siapa ini dv dari fungsi ini. Gitu. Siapa si U dan siapa si dv gitu. Kita harus milih. Bagaimana cara milihnya gitu ya. Ya, idenya seperti ini. Untuk memilih U, kita harus memilih fungsi ya dari kedua fungsi ini yang diturunkan terus-menerus akan habis atau sama dengan 0. Gitu. Contoh di kedua fungsi ini adalah X dan E pangkat X. Dari dua buah fungsi ini, mana sih yang diturunkan terus-menerus, itu akan habis atau sama dengan 0. Nah, kalau kita akan memilih E pangkat X ini nggak mungkin ya, teman-teman. Kita tahu sendiri kalau seandainya E pangkat X ini diturunkan, hasilnya akan E pangkat X. Diturunkan lagi menjadi E pangkat X dan seterusnya. Nah, jika kita milih X yang menjadi fungsi U, X kita akan turunkan menjadi 1, dan 1 kita turunkan akan menjadi habis. Sehingga kita pasti akan memilih X ini menjadi U, dan E pangkat X dx ini menjadi dv-nya. Misal, gitu ya, tulisan, misal, U-nya adalah X, dan dv-nya adalah E pangkat X dx. Nah, kemudian kita lihat lagi formulanya. Di sana kita memerlukan V, kita belum menemukan V di sana, dan kita perlu DU. Nah, untuk mendapatkan DU, berarti kita harus menurunkan ini ya, menurunkan ini terhadap X, sehingga kita dapatkan DU per dx sama dengan 1, sehingga DU-nya adalah dx, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita sudah dapatkan dv, gitu. Sehingga kita memerlukan V, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita integralkan saja kedua-dua, sehingga kita integralkan dv. Ini akan sama dengan integral dari E pangkat X dx. Sehingga integral dari dv, gitu ya. Integral dari dv kita dapatkan V, gitu. Dan integral dari E pangkat X dx, ini akan hasilnya ya E pangkat X itu sendiri. Gitu. Nah, kita sudah menemukan nih apa yang kita butuhkan. Sehingga kita langsung eksekusi saja. Kita teruskan kembali ya fungsinya gitu. Integral dari X dikalikan E pangkat X dx sama dengan di sini ada U berarti X gitu ya. Dikali V, V-nya E pangkat X dikurang dengan integral dari V, V-nya adalah E pangkat X gitu ya. Dikali DU, DU-nya adalah DX. Nah, sehingga kita dapatkan dari sini, ini tetap jadi X dikalikan E pangkat X dikurang dengan integral dari E pangkat X, yaitu E pangkat X sendiri. Jangan lupa plus C. Gitu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini. Di sini, ya, perlu teman-teman perhatikan, seolah-olah yang akan menjadi U adalah X. Gitu ya. Seolah-olah yang akan menjadi U adalah X. Kenapa? Ya, karena kalau X ini kita turunkan, hasilnya 1, kita akan turunkan lagi, hasilnya 0. Sehingga kita otomatis akan memilih X yang menjadi U-nya. Coba saja gitu ya teman-teman. Kalau seandainya, misal U-nya adalah X, sehingga dv-nya adalah ln X dx gitu ya. Nah, kita di sana membutuhkan du, sehingga kita turunkan gitu ya. Du per dx dengan 1, sehingga du-nya adalah dx. Nah, ini kita di sana membutuhkan v ya. Artinya kita integralkan kedua ruas gitu ya. Integral dari dv sama dengan integral dari ln X dx.
Nah, masalah terjadi ketika kita mengintegralkan ln X. Kenapa? Ya, karena di formula dasar yang saya berikan di video awal, kita tidak mendapatkan atau kita tidak menemukan integral dari ln X. Kita tidak akan bisa mengintegralkan ini karena di formula dasar kita tidak ada. Sehingga ketika kita memilih U sama dengan X, ini akan menjadi salah dan akan mentok di sini. Jadi kita tidak mungkin memilih U sama dengan X. Nah, dari sini artinya U haruslah ln X. Cara menganalisisnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ini terjadi saat kita ujian dengan batas waktu yang ditentukan gitu ya. Artinya kita harus berpikir secara cepat gitu. Nah, ada sebuah trik untuk memprioritaskan mana yang harus menjadi U. Dan trik ini jarang sekali dibagikan di sekolah-sekolah. Trik ini dinamakan liate. Nah, apa sih liate? Makhluk apa sih liate itu? Gitu. Liate adalah sebuah singkatan ya atau akronim dari logarithmic, inverse trigonometry, aljabar, trigonometri, dan eksponensial. Nah, gunanya liate apa? Nah, seperti yang saya katakan tadi, liate ini memprioritaskan mana yang harus dipilih menjadi U. Ya, prioritasnya mana? Ya, sesuai urutan. Yang pertama adalah logaritmik. Gitu ya. Contohnya adalah ln X, log X gitu. Nah, ini diprioritaskan yang pertama untuk menjadi U. Kemudian, yang kedua ada inverse trigonometry. Seperti arsin X, arcos X, arcstangen X. Nah, itu diprioritaskan yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu ada aljabar. X kuadrat, X pangkat 100. Nah, itu di prioritas nomor ketiga. Kemudian ada trigonometri. Kemudian yang terakhir adalah eksponensial. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, kita kembali ke contoh tadi ya. Nah, contoh tadi ada X dikalikan ln X gitu. Ada dua fungsi di mana X-nya adalah aljabar dan ln X-nya adalah logaritmik. Nah, berdasarkan lihat tadi, artinya kita harus memilih ln X ini sebagai U. Nah, sehingga kita dapat misalkan U-nya adalah ln X. Sehingga dv-nya adalah X dx. Kemudian seperti tadi, kita akan mencari bahan-bahan yang lain gitu ya, untuk bisa menerapkan integral parsial. Kita butuh du, sehingga kita turunkan kedua ruas terhadap X, sehingga dapatkan du per dx sama dengan turunan dari ln X. Apa teman-teman? Ya, 1 per X. Sehingga kita dapatkan du-nya adalah 1 per X dx. Kemudian kita akan mencari V, ya dengan cara kita integralkan kedua ruas, dv, integral dari X dx, ya. Integral dari dv hasilnya V, integral dari X, yaitu 1 per 2 X kuadrat. Gitu ya. Nah, kita sudah menemukan bahan-bahan yang kita butuhkan. Sehingga kita tulis ulang kembali, gitu ya. Integral dari X ln X dx akan sama dengan U dikali V. U-nya adalah ln X dan V-nya adalah 1 per 2 X kuadrat. Sehingga kita dapat tuliskan ln X dikalikan dengan X kuadrat per 2 dikurang dengan integral V du. Integral V-nya adalah X kuadrat per 2. Ya. Dikalikan dengan du-nya adalah 1 per X dx. Oke, di sini kita bisa menghilangkan ini gitu ya, menyederhanakan sehingga kita dapatkan ln X dikalikan X kuadrat per 2 dikurang dengan integral dari X per 2 dx. Nah, ini akan sama dengan ln X dikalikan X kuadrat per 2 dikurang dengan, nah ini
1/2-nya bisa keluar gitu ya, sehingga kita dapatkan integral dari X. Sehingga dapatkan integral dari ini adalah apa teman-teman? Ya, X kuadrat per 4 plus C. Ya. Ini hasilnya teman-teman. Oke, contoh selanjutnya. Integral E pangkat X sin X dx. Nah, berdasarkan lihat tadi, kita memilih sin X ini menjadi unyu. Kenapa? Karena trigonometri lebih dulu daripada eksponensial. Gitu ya, berdasarkan lihat tadi. Sehingga kita dapatkan misal U-nya adalah sin X, sehingga dv-nya adalah E pangkat X dx, gitu ya, sisanya. Nah, sehingga kita dapatkan du-nya, gitu ya, langsung aja du-nya adalah turunan dari sin. Turunan dari sin adalah cos X dx. Dan kita dapatkan v-nya adalah integral dari E pangkat X, ya, E pangkat X sendiri, gitu. Sehingga kita substitusikan, gitu, ke dalam rumus ini. Kita tulis ulang. Kan sama dengan U dikali V. U-nya adalah sin X, dikalikan dengan E pangkat X, dikurang dengan integral dari V du. V-nya adalah E pangkat X, du-nya adalah cos X dx. Kok muncul bentuk ini lagi, gitu ya? Nah, tidak apa-apa teman-teman. Kita akan menggunakan parsial kembali, gitu. Kita akan misalkan kembali, gitu ya. Tulis di sini permisalan yang baru, gitu ya. Oke. Kita akan memilih U-nya, gitu ya. Kita akan memilih U berdasarkan lihat kembali, yaitu kita harus memilih U-nya adalah cos X. U-nya adalah cos X. Sehingga dv-nya adalah E pangkat X dx, gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan du-nya adalah negatif sin X dx. Dan di sini kita dapatkan v-nya adalah E pangkat X, gitu ya. Kita substitusikan saja di sini. Ini akan sama, kita ulang kembali. X sin X dx sama dengan, ini tetap, gitu ya, sin X dikali E pangkat X dikurang. Nah, karena ini kita menggunakan parsial kembali, kita tulis pakai merah, gitu ya. U-nya adalah cos X dan V-nya adalah E pangkat X, sehingga kita tuliskan cos X dikalikan E pangkat X dikurang dengan integral dari V du. V-nya adalah E pangkat X dan du-nya adalah negatif sin X dx. Ada negatif di sana, di sini ada negatif, artinya saya bisa dapat tuliskan plus di sini, sehingga di sini tinggal dikalikan sin X dx. Nah, kok muncul ini lagi? Apakah kita harus menggunakan parsial kembali? Tidak, teman-teman. Kenapa? Ya, kita lihat. Di sini ada bentuk integral dari X dikalikan sin X dx. Dan di sini juga ada. Gitu. Nah, kita akan pindah ruas ke sana, gitu ya. Sama-sama bentuknya, sehingga kita akan pindah ke sana. Gitu. Kita jabarkan dulu tapi, gitu ya. Sehingga kita dapatkan integral E pangkat X dikalikan sin X dx sama dengan sin X kalikan E pangkat X dikurang dengan cos X dikalikan E pangkat X. Kemudian di sini ada negatif, ya. Di sana ada plus, artinya di sini negatif integral dari E pangkat X dikalikan sin X dx. Nah,
kedua ruas kita jumlahkan dengan integral E pangkat X dikalikan sin X dx, sehingga kita dapatkan ini 2 gitu ya. Karena ada dua kali ini. 2 integral dari E pangkat X dikalikan sin X dx akan sama dengan sin X dikalikan E pangkat X kurang dengan cos X dikalikan E pangkat X. Nah, ini habis gitu ya. Nah, di sana 2. Sehingga kita bagi kedua ruas dengan 2. Kita dapatkan integral E pangkat X sin X dx. Ini akan sama dengan apa, teman-teman? Setengah dikalikan dengan sin X kali E pangkat X dikurang dengan cos X dikalikan E pangkat X. Jangan lupa, karena kita berbicara integral tak tentu, di plus C. Gitu. Nah, ternyata bentuk ini gitu ya, sama dengan bentuk ini ya. Sehingga kita sudah menyelesaikan yang diminta, yaitu integral dari E pangkat X sin X dx, yaitu adalah hasilnya setengah dikalikan sin X dikali E pangkat X dikurang dengan cos X dikali E pangkat X plus C. Nah, ini hasilnya. Nah, pertanyaan menarik muncul, apakah kita bisa memilih U-nya adalah E pangkat X? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Namun, ketika nanti muncul bentuk ini lagi, gitu ya, ketika muncul bentuk yang perlu kita parsialkan kembali, teman-teman perlu konsisten dalam memilih U-nya. Kalau seandainya di awal tadi memilih U adalah E pangkat X, dan di integral parsial yang kedua, itu teman-teman harus memilih juga U-nya adalah E pangkat X. Ya, kenapa teman-teman? Ya, karena nanti biar teman-teman tidak muter-muter kembali, gitu. Sehingga perlu konsisten di sana dalam memilih U-nya. Jika awal sudah memilih bentuk eksponensial, artinya di parsial yang kedua juga harus memilih bentuk eksponensial. Karena tadi saya memilih U-nya adalah bentuk trigonometri, sehingga di integral parsial yang kedua saya juga memilih U-nya adalah integral trigonometri. Seperti biasa, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan dicoba. Ada 5 soal. Dengan soal yang pertama, kedua, dan ketiga, itu mungkin kalian cukup menggunakan integral parsial saja bisa diselesaikan. Namun, untuk soal yang keempat dan kelima, ini kalian harus menggunakan substitusi dahulu. Kemudian, kalian lanjutkan dengan integral parsial. Jika kalian ingin cross-check jawaban kalian, bisa chat di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya. Oke, saya Filipus Kevin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya, supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.